Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Menguji Pester Bertampang Keren. Dan nas firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara membaca keseluruhan nas pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, di dalamnya diceritakan bagaimana Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mengangkat seorang raja baru, raja pilihannya, karena Raja Saul dianggap sebagai raja yang gagal. Saul tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Saul mendukakan dan mengecewakan Tuhan. Tuhan lantas mengutus Nabi Samuel untuk datang ke rumah Isai, orang Betlehem, untuk mengurapi salah satu anaknya menjadi raja. Anak Isai orang Betlehem itu sebenarnya ada 8, tetapi yang ia perhadapkan kepada Nabi Samuel hanya 7 orang saja. Yang bungsu tidak ia panggil. Ketujuh anak Isai itu memang pemuda-pemuda yang gagah perkasa, terutama Eliab anak yang pertama. Nabi Samuel menilai sebagaimana layaknya seorang manusia normal. Ia melihat perawakan Eliab itu gagah, parasnya ganteng, perawakan tinggi. Samuel berpikir dalam hati, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sampai akhirnya ketujuh anak Isai itu lewat, tidak ada satupun yang Tuhan pilih. Lalu Nabi Samuel bertanya kepada Isai, hanya inikah anakmu, laki-laki? Lalu Isai berkata, ada satu orang lagi, masih tinggal yang bungsu yang sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, panggillah dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ketika anak bungsu datang, dan kita mengenalnya dengan nama Daud, penampilannya tidak meyakinkan. Ia masih kanak-kanak dan kemerah-merahan. Ibaratnya ya, boro-boro diurapi menjadi raja. Disuruh ikut tes polisi mungkin tidak akan lulus, karena tinggi badan kurang, dan perawakannya tidak meyakinkan. Tetapi ketika Nabi Samuel melihat Daud, Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kenapa Samuel bisa salah menilai? Saya juga pernah mempertanyakan hal ini di dalam hati saya. Kenapa Nabi Samuel bisa salah menilai? Karena raja pertama, Raja Saul, itu penampilannya oke, gagah perkasa, perawakannya tinggi, lebih daripada orang-orang sebangsanya. Jadi Samuel berpikir, tipe-tipe pilihan Tuhan tuh yang seperti Raja Saul, perawakannya, penampilannya. Tapi ternyata bukan, saudara. Sekali lagi, Tuhan melihat hati. Hari-hari ini saya banyak melihat pendeta, pester-pester yang laris manis, yang banyak kali muncul di televisi dan YouTube rohani yang besar. Biasanya tampangnya keren, gagah, ganteng. Tidak heran banyak pengikut-pengikutnya. Bisa dimaklumi sih, yang namanya perawakan ganteng, cakep, cantik, itu adalah selera korporat, selera orang kebanyakan juga. Beberapa tahun terakhir bahkan saya melihat di Instagram menjamur pester-pester muda yang punya wajah ganteng, yang bertampang keren. Padahal ajaran yang ia sampaikan tuh nyeleneh. Saya bahkan berani berkata tidak alkitabiah. Tetapi banyak yang menyukai. Ini fenomena yang harusnya diperhatikan. Saudara, tidak seharusnya fokus pada tampang keren, tetapi tidak menguji apa yang ia sampaikan. Tidak ada salahnya sih pendeta ganteng, keren, berpenampilan oke, flamboyan dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai pengajarannya itu tidak diperhatikan. Terus terang saya ada melihat seorang pester yang sudah punya nama besar di Indonesia. Beliau seringkali wira-wiri di televisi-televisi nasional, bahkan punya gereja franchise. Saya kaget dengan pengajarannya. Kalau saudara tidak membayar persepuluhan, saudara akan masuk ke dalam neraka. Wah, pengajaran macam apa ini?
atau jemaat diancam kalau tidak memberi persembahan sepenuhnya akan mengalami apa yang dialami oleh Ananias dan Safira yang mati dihukum oleh Roh Kudus. Wah, ini serem juga saudara ya. Pengajaran yang berfokus kepada Injil kemakmuran ditambah dengan sambal kutuk atau hukuman, memaksa orang untuk memberi persembahan yang banyak ke dalam gereja. Ya, tidak heran sih ya, untuk tetap mempertahankan penampilan pendeta yang kinclong, yang ganteng, yang gagah, dengan outfitnya yang mahal dan branded, dia harus disupport dengan keuangan dan dana yang tinggi. Lebih-lebih untuk menjaga pamornya sebagai pendeta level nasional. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendorong saudara agar saudara menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Bersedia setiap hari meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan kitab suci saudara. Supaya saudara bisa membedakan mana pengajaran yang memang murni berasal daripada Tuhan, mana pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini tuh ya banyak orang Kristen yang tidak bijak, yang ikut-ikutan oleh karena pendetanya bertampang keren semata, sehingga ia akhirnya menggenapi apa yang Yesus katakan, orang buta menuntun orang buta. Kalau orang yang saudara ikuti itu adalah orang yang buta terhadap kebenaran firman Tuhan, yang menafsirkan firman Tuhan hanya untuk kepentingan pribadinya, saudara pun akan turut disesatkan. Itu sebabnya sejak lahir baru, sejak saya bertobat sampai hari ini, saya tidak pernah memuja seorang hamba Tuhan manapun. Semenjak saya bertobat dan lahir baru, pribadi yang paling utama yang harus saya kenal ialah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara, saudara tidak dipanggil semata untuk mendapatkan makanan rohani dari tangan kedua, dari khotbah-khotbah pendeta saja. Saudara bisa mendapatkan makanan rohani langsung dari Tuhan ketika saudara membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari. Bukan berarti tidak boleh dengar khotbah atau renungan. Boleh, tetapi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu di kesempatan pagi hari ini yang menegur dan mengajar kami bahwa kami harus belajar membedakan mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk tekun membaca merenungkan kitab suci Tuhan, agar kami boleh hidup di jalan-jalan kebenaran firman-Mu, diluputkan dari segala macam penyesatan dan penyimpangan, sehingga kami selalu kembali kepada kitab suci untuk menilai segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.